Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bertemu lagi ya bersama dengan Bu Elisa. Pada minggu ini di pelajaran IPS kita akan belajar tentang letak astronomis dan letak geografis negara Indonesia. Kita simak bersama ya. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Jadi, dampak dari garis lintang ini adalah iklim suatu negara. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Ini berdampak pada perbedaan waktu. Jadi, kalau garis lintang itu adalah garis horizontal atau yang berada di kiri ke kanan. Sedangkan kalau garis bujur itu dari atas ke bawah atau disebut dengan garis vertikal. Kalau garis lintang itu mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa. Biasanya kita akan tahu letak suatu negara itu di sebelah utara dan selatannya. Sedangkan kalau garis bujur itu mengukur sudut antara suatu titik dengan titik nol di bumi, yaitu di Greenwich atau terletak di London di Inggris ya nak ya. Itu untuk mengukur waktu. Jadi untuk mengukur waktu, perbedaan waktu suatu negara dan negara lain itu lewat garis bujur. Bu Elisa ulangi ya, kalau garis lintang itu garisnya horizontal atau dari kiri ke kanan. Kalau yang garis bujur itu yang vertikal atau dari atas ke. Untuk Indonesia sendiri, letak astronomisnya berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia yang paling utara itu berada di Pulau Weh, Provinsi Aceh. Itu terletak di 6 derajat ya, di 6 derajat lintang utara. Kalau yang di posisi paling selatan itu ada di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Itu berada di atau terletak di 11 derajat lintang selatan. Kalau yang posisi Indonesia paling barat itu terletak di Pulau Bereh, Provinsi Aceh yang terletak di 95 derajat dan wilayah Indonesia paling timur ada di Merauke, Papua yang terletak di 141 derajat bujur timur. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ulangi lagi tadi ya, kalau yang di utara itu di Pulau Weh, Provinsi Aceh, yang paling selatan ada di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang paling barat ada di Pulau Bereh, Provinsi Aceh, sedangkan yang paling timur ada di di Merauke, Papua. Nah, bisa dilihat nih pelan-pelan petanya ya, kalian pahami. Mana sih Bu yang 6 derajat lintang utara, mana yang 11 derajat lintang selatan, mana yang 95 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Selain kita mengetahui posisi dari lintang utara, lintang selatan, atau bagian barat dan bagian timur Indonesia, letak astronomis itu memiliki dampak yang bermacam-macam. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Yang kedua, terdapat hutan hujan tropis yang sangat luas, sinar matahari sepanjang tahun, kelembaban udara yang tinggi, juga pembagian wilayah waktu menjadi 3 bagian. Nah, Bu, kemudian kalau misalkan di negara-negara lain itu kenapa kok ini ya, iklimnya berbeda, kemudian curah hujannya berbeda? Karena letaknya itu tadi, letak astronomis dari angka-angka yang kita lihat di globe atau map tadi itu berbeda-beda. Itu mempengaruhi ini nih yang Bu Elisa sebutkan barusan, dampak dari letak astronomis. Ada curah hujannya, kemudian sinar mataharinya bagaimana, kelembabannya bagaimana, pembagian waktunya bagaimana. Jadi jangan heran kalau di setiap negara itu wilayah waktunya berbeda. Misalkan sekarang di Indonesia sedang jam 7 pagi, di Amerika waktunya pasti berbeda, di Arab Saudi pasti berbeda, tergantung pada letak astronomis suatu negara.
Untuk Indonesia, wilayah waktunya dibagi menjadi 3, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, untuk waktu Indonesia Barat berarti kayak seperti kita nih yang ada di Pulau Jawa. Kita memiliki waktu Indonesia Barat. Sedangkan saudara-saudara kita yang ada di Bali ada memiliki waktu Indonesia Tengah, dan saudara-saudara kita yang di Maluku, kemudian di Irian Jaya, mereka memiliki waktu Indonesia Timur. Pembagiannya seperti ini. Kalau waktu Indonesia bagian Barat itu ada wilayahnya itu waktunya memiliki selisih waktu 7 terhadap GMT atau yang Bu Elisa sebutkan tadi, yaitu wilayah waktu titik nolnya yaitu ada di Britania Raya. Wilayah-wilayahnya antara lain ada Pulau Sumatera semuanya, Pulau Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sedangkan kalau waktu Indonesia bagian tengah itu perbedaan waktunya selisih plus 8 dengan waktu yang ada di Greenwich sana. Ya, wilayah-wilayahnya antara lain ada Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Sedangkan kalau waktu Indonesia bagian timur itu plusnya 9 dengan waktu yang ada di Greenwich. Nah, wilayahnya ada di Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau di Jakarta sekarang pukul 7 pagi berarti di Bali pukul 8 pagi. Sedangkan teman-teman kita yang ada di Papua sekarang mereka waktunya sudah pukul 9. Jadi jaraknya itu 1 jam 1 jam. Sedangkan kalau waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Timur berarti jaraknya 2 jam. Paham sampai sini anak-anak? Selain dampak-dampak yang Bu Elisa sebutkan tadi, ada beberapa keuntungan dari letak astronomis Indonesia. Yang pertama adalah curah hujan yang cukup tinggi, kan banyak terdapat hutan hujan tropis tadi. Nah, karena kita itu kan wilayahnya itu kan tropis, makanya kita memiliki keragaman flora dan fauna yang bervariasi. Nih contohnya yang ada di gambar. Kita memiliki gajah, badak, harimau, kemudian ada burung cendrawasih, ada komodo, macam-macam. Sedangkan floranya ada bunga rafflesia, ada anggrek, ada kantong semar, dan banyak sekali macamnya. Itu adalah keuntungan yang kita miliki dari letak astronomis Indonesia. Ya, jadi dari wilayah-wilayah yang lainnya, Indonesia itu termasuk wilayah yang dikaruniai atau diberkahi flora dan fauna yang sangat-sangat bermacam. Selain itu, karena curah hujan kita yang tinggi, sinar matahari yang cukup, kita juga memiliki lahan pertanian yang sangat subur. Makanya kita bisa memberikan hasil pertanian dan juga perkebunan yang sangat baik. Bayangkan, kita mau apa aja, pohon apa saja, jenis pertanian atau perkebunan apa saja semuanya ada di Indonesia. Karena apa? Karena tempatnya kita itu kan curah hujannya tinggi, otomatis lahannya atau tanahnya itu subur. Makanya banyak sekali tanaman-tanaman yang gampang atau bisa hidup di Indonesia. Alhamdulillah ya. Makanya kita harus bersyukur dan kita bisa menjaga lingkungan supaya kita bisa melestarikan alam dan lingkungan di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan lanjut ke letak geografis. Setelah tadi letak astronomis, Bu Elisa akan menjelaskan letak geografis. Bu, letak geografis Indonesia itu apa sih? Jadi, letak geografis Indonesia itu adalah letak atau posisi suatu negara. Kalau Indonesia sendiri itu berada di antara benua Australia dan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita lihat gambarnya. Kalau benua Australia itu berada di selatan Indonesia, sedangkan benua Asia itu ada di utara mana? Ya, Indonesia. Sedangkan kalau Samudra Pasifik dan Samudra Hindia itu berada di barat dan timur Indonesia. Jadi seolah-olah Indonesia ini berada di tengah. Kira-kira itu ada simbol
seperti itu maksudnya apa ya? Ada yang tahu jawabannya? Ya, kita jawab di slide. Nah, ini Bu Elisa akan jelaskan dulu letak-letaknya ya, atau bagian-bagian batas perbatasan Indonesia. Kalau di sebelah utara, kita itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kalau sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia. Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Ya, kita tuh dikelilingi oleh perairan juga negara-negara tetangga. Bu, dampak letak geografis itu apa sih, Bu? Nah, ini dia jawabannya. Indonesia yang terletak di antara dua samudra mempunyai dampak mendapat angin laut yang membawa banyak hujan. Sehingga Indonesia itu beriklim tropis dan memiliki dua musim. Dua musim itu apa ya? Apakah musim kedondong, musim durian? Bukan. Dua musim yang dimaksud yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, ini kalau sebetulnya ya, kalau secara geografis itu Indonesia itu memiliki dua musim itu dibagi menjadi 6 bulan, 6 bulan musim kemarau dan 6 bulan lagi musim penghujan. Tetapi dengan kondisi alam yang saat ini itu kita tidak bisa memprediksi adanya musim. Seperti sekarang di bulan Agustus ya, seharusnya kita sudah masuk ke musim kemarau, tetapi sekarang juga masih hujan, jadi sudah tidak bisa diprediksi lagi. Selain itu, letak Indonesia yang berada di antara persilangan dari dua benua. Nah, ini tadi yang ada di gambar di slide sebelumnya, Bu Elisa menggambarkan ada persilangan. Itu maksudnya kita di Indonesia itu disebut sebagai cross position, atau kita tuh berada di tengah-tengah. Kita itu menjadi jalur internasional, jalur perdagangan internasional. Ketika orang yang dari Eropa mau ke Australia, atau orang-orang yang ada di Tiongkok sana di benua Asia mau ke Australia, otomatis melewati perairan Indonesia. Begitupun sebaliknya. Makanya kita sekarang ini memiliki keragaman budaya yang macam-macam. Maksudnya seperti apa, Bu? Contoh seperti ini. Orang Tiongkok yang mau berlayar ke Australia, otomatis mereka akan melewati perairan Indonesia. Mereka akan singgah. Mereka naik kapal nih misalkan, zaman dulu ya, ini ya. Mereka naik kapal, mereka singgah ke Indonesia untuk memperbaiki kapal, untuk menambah pasokan makanan dan sebagainya. Nah, otomatis hal ini mereka tidak akan singgah di Indonesia itu hanya 1 hari 2 hari, paling tidak 1 minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Mereka juga bisa berdagang di Indonesia. Nah, biasanya orang-orang yang berlayar ini, karena di daerah pesisir ya, mereka biasanya jatuh cinta dengan orang Indonesia, akhirnya mereka melakukan pernikahan. Makanya tidak heran kalau di Indonesia itu banyak sekali etnis-etnis ya. Tidak hanya orang yang asli Indonesia saja, tetapi ada juga yang campuran dari dua negara, atau biasa kita sebut atau bahasa gampangnya itu adalah blasteran. Itu loh, anak itu blasteran antara Arab dan Indonesia, makanya hidungnya mancung. Itu loh si B itu tuh perpaduan ayahnya orang Eropa, ibunya orang Indonesia, makanya tinggi, putih. Itu ya. Itu si B, si C, bapaknya orang India, ibunya orang Indonesia, seperti itu. Makanya kita itu dianugerahi memiliki keberagaman seni, budaya, bahasa, peradaban, dan agama yang beragam. Karena orang-orang yang datang ke Indonesia lewat perdagangan jalur internasional tadi, mereka juga membawa tidak hanya berdagang saja, tapi juga mereka membawa budaya baru, agama yang baru, macam-macam seperti itu ya. Makanya Indonesia itu sangat beragam. Apakah paham sampai di sini, Nak? Semoga paham ya. Oke anak-anak, demikian penjelasan yang bisa Bu Elisa jelaskan di bagian letak astronomis dan geografis Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca buku paket IPS di bab 1 ya. Di situ banyak sekali penjelasan-penjelasan yang bisa kalian dapatkan. Jika kalian masih belum paham dengan penjelasan Bu Elisa, kalian bisa lihat di internet juga. Sekian untuk tugasnya, kalian bisa baca di Google Classroom ya. Selamat bertemu minggu depan, tetap semangat dan jaga kesehatan.